Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Oktopina Sumukil, saat ini berprofesi sebagai dosen pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, khususnya pada program studi gizi. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pengajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah survei konsumsi pangan dengan kode mata kuliah G-403. Mata kuliah survei konsumsi pangan berada pada semester 4 yang terdiri dari 3 SKS dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah survei konsumsi pangan ini membahas tentang konsep dasar survei konsumsi pangan, perhitungan nilai gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, metode pengukuran asupan zat gizi individu maupun keluarga, dan interpretasi asupan makanan dan minuman pasien dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan gizi dan dietetik untuk pemenuhan kebutuhan gizi individu dan kelompok pada kondisi tidak kompleks dengan menggunakan proses asuhan gizi dan terminologi terstandar sesuai dengan yang ditugaskan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan kegiatan program gizi secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pada individu maupun kelompok. Proses pembelajaran mata kuliah survei konsumsi pangan dilakukan secara luring dan daring dengan menggunakan metode pembelajaran teori, ceramah, dan diskusi. Mata kuliah survei konsumsi pangan ini terdiri dari 11 bahan kajian atau materi pembelajaran, yaitu yang pertama, konsep dasar survei konsumsi pangan, yang kedua, estimasi berat makanan atau bahan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi, yang ketiga, konversi berat matang mentah, yang keempat, estimasi berat bersih dan berat kotor, yang kelima, estimasi serapan minyak pada makanan, yang keenam, estimasi volume cairan dalam hidangan dan minuman, yang ketujuh, perhitungan nilai gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, yang kedelapan, estimasi volume ASI yang dikonsumsi bayi dan anak, yang kesembilan, metode pengukuran asupan zat gizi individu, yang kesepuluh, metode pengukuran asupan zat gizi keluarga, dan yang kesebelas, interpretasi asupan makanan dan atau minuman pasien atau klien. Penilaian capaian pembelajaran mahasiswa terdiri dari penilaian teori dengan bobot 40% dan penilaian praktikum dengan bobot 60%. Penilaian teori terdiri dari 3 komponen penilaian, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 40%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, dan penugasan dengan bobot 20%. Berikut saya akan menampilkan salah satu video pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-11 mata kuliah survei konsumsi pangan dengan topik metode pengukuran asupan gizi individu. Ya, selamat siang adik-adik. Siang Ibu. Kita akan membahas materi konsumsi pangan pertemuan yang ke-11. Tapi sebelumnya aku mau bertanya, pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Masih ingat materinya? Masih, oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang metode pengukuran asupan zat gizi individu.
kalian mendapatkan materi ini, diharapkan kalian mampu melakukan asupan gizi dari itu capaian pembelajaran mata kuliah. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah SKP ini, khususnya untuk materi kali ini, adalah setelah kalian mengikuti atau mempelajari pembahasan ini, kalian mampu menerapkan dan memperjelas metode pengukuran asupan gizi khusus untuk individu. Ada 6 metode pengukuran asupan gizi individu. Ya. Yang pertama adalah food record 24 jam. Yang kedua, food reading. Yang ketiga, food record. Yang keempat, food frequency. Yang kelima, the daily history. Dan yang terakhir, visual construct. Ya, kita akan bahas satu-satu mulai dari food record 24 jam. Metode food record 24 jam ini dibuat atau didesain untuk mengukur jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 1 hari. Jadi kalau kita mau lihat jumlah konsumsi makanan sehari dari seseorang itu mulai dari pagi sampai malam atau siang sampai besok siang lagi atau dari malam sampai besok malam lagi, pokoknya 24 jam itu kita menggunakan metode food record 24 jam. Ya, pengukuran 1 hari itu bisa dilakukan untuk mengetahui jumlah asupan makanan dalam 1 hari. Ya, kalau misalnya kita menambah jumlah hari, misalnya rekor 3 hari, kita tidak boleh merekor 3 hari secara berturut-turut. Jadi kalau misalnya Anda merekor selama 3 hari, kan hari Senin, Selasa, Rabu, tapi harus ada jeda, ya, harus ada jeda, ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk dapat mengetahui pola makan secara kuantitatif. Oke. Nah, metode ini dapat dilakukan melalui wawancara langsung, ya. Jadi nanti ada instrumen yang digunakan, ada formnya. Nah, itu nanti kita sebagai ketua wawancara akan mewawancara sampel atau responden kita untuk mengetahui kira-kira dalam 1 hari itu dia punya jumlah asupan makanan dan minumannya itu berapa banyak, ya. Metode rekor ini berguna untuk apa? Berguna untuk mengukur rata-rata asupan pada populasi yang besar, ya. Dan syarat subjek yang digunakan itu representatif, jadi dia harus mewakili dari jumlah populasi yang ada, ya. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui asupan gizi remaja, semuanya itu ada remaja. Jangan ambil ada balita, jangan ambil orang dewasa atau lanjut, tapi harus sama, ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Masing-masing metode itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, kalau kita menggunakan metode putra 24 jam ini, kelebihannya itu yang pertama cepat, ya, menggunakan metode ini cepat, sehingga bisa mencakup responden yang banyak, ya. Jadi bisa melihat jumlah yang besar respondennya, kemudian bisa dilakukan dan tidak membebani responden atau subjek yang kita wawancarai, ya. Tidak terlalu sulit, misalnya kasih beban dia bisa berpikir yang apa gitu. Kemudian relatif tidak membutuhkan banyak biaya. Kemudian relatif tidak mengaruhi atau mengubah pola makan dari responden atau subjek yang kita wawancarai. Kemudian dapat digunakan responden yang tidak dapat baca tulis. Jadi kalau misalnya orang yang kita jadikan responden ini dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu bisa kita jadikan responden karena anak kita yang wawancara, bukan mereka yang mengisi formnya, tapi kita sebagai pewawancara itu yang bertanya, karena kita menjawab, ya. Nah, jadi itu kelebihannya. Dan yang terakhir, pengukuran asupan makanan yang lebih dari 1 hari itu, beberapa kali pengukuran itu dapat menggambarkan pola makan subjek atau responden. Jadi kalau misalnya Anda menggali informasi
kebiasaan makan dalam beberapa hari, itu berarti kan bisa ada gambaran. Oh berarti dia pola makan nggak bisa, kalau satu minggu berarti oh ini pola makan satu minggu itu apakah jenis ini saja atau ada berubah. Nah itu kelebihan dengan menggunakan metode rekor. Sedangkan kelemahannya juga ada, selain ada kelebihan juga kelemahan. Yang pertama, pengukuran hasil makanan yang single food hanya satu kali pengukuran itu memungkinkan tidak tersampaikan makanan dan minuman yang jarang dikonsumsi. Jadi kalau misalnya makanan yang jarang-jarang atau buah yang musiman itu kalau cuma menggunakan food record itu sangat tergambar, karena pada musim pada saat itu wawancara itu belum ada musimnya, belum ada tersedia makanannya. Nah, tuh. Yang kedua kelemahannya metode ini tergantung pada daya ingat subjek, gitu. Tadi kelebihannya orang yang misalnya dia bisa baca tulis dia bisa menjawab, tapi yang kekurangannya itu kalau dia masih ingat tidak apa-apa, tapi kalau dia sudah lupa, apalagi kalau waktu kita wawancara itu lebih lama, itu kan daya ingatnya berkurang. Nah itu kelemahan. Kemudian dapat terjadi kecenderungan bagi subjek yang kurus, dia selalu melaporkan bahwa dia makan banyak, atau orang yang dia saya makan sedikit, gitu. Ya, padahal itu kejujuran. Jadi kadang-kadang orang itu tidak jujur dalam menyampaikan informasi, dia mengakibatkan data itu tidak baik. Ini contoh form rekor, food record 24 jam, ya. Ada banyak versi, ya. Satunya seperti ini. Jadi di kolom pertama itu kita tentukan waktu, ya. Kolom keduanya adalah nama menu, ya. Kemudian ukuran rumah tangga, kemudian estimasi gram. Ini menu yang sebelah sini. Kalau kolom sebelah sini adalah kolom bahan makanan. Jadi di sini misalnya di sini pagi makan pisang goreng misalnya. Nih, misalnya pagi mulai bangun pagi, kasih contoh. Formnya itu seperti ini. Kita datang, kita mewawancarai. Nomor satu kan identitas subjek di situ, ya tanggal dan sebagainya. Nah, kemudian form yang pertama ini adalah waktu makan. Nah, waktu makan itu kan kita orang Indonesia punya pola makan. Waktu makan itu ada pagi, ada snack, terus kemudian makan siang, kemudian sore makan malam. Itu yang umum ya, biasa ya. Kalau pagi misalnya pagi contohnya kita tuh makan apa, pisang goreng. Nah, pisang goreng itu minum, ya, minum. Nanti bahannya di sini pisang apa, ya, pisang apa. Nah, terus sini misalnya pisang goreng berapa biji, berapa buah. Nah, beratnya berapa, estimasi gramnya di sini, ya. Nah, misalnya pisang yang tepok, orang bilang pisang apa? Pisang abu. Betul. Nah, 2 buah itu kalau di 1 buah 120 gram, berarti 120 kali 2 berapa? 120 kali 2 berapa? 240. Di sini 240 ya. Oke. Nah, kalau pisang goreng berarti pisang yang apa? Apakah pisang goreng digoreng saja atau ada tambahan tepung atau apa, itu harus digali informasinya itu kan, karena ada yang orang bikin pisang goreng ya pisang doang langsung digoreng. Nah berarti kalau dia pakai tepung berarti hitung lagi tepungnya. Nah jangan lupa mau dijahat ya digoreng itu juga apa? Itu tambahkan di sini juga. Nah lalu selain itu saya dia minumnya apa? Orang ambil bilang apa? Gula manis. Nah berarti selain gula pasir ada T-nya itu yang itu ya. Oke. Nah, semua nanti di sini kan ditanya mulai dari waktu makan. Nah, cara mewawancarai itu waktu makan itu biasanya itu 1 kali 24 jam. Namanya rekor 24 jam, berarti menanyakan apa saya yang dia makan selama 1 kali 24 jam, selama 1 hari itu. Entah itu anak mau mulai dari pagi, tapi
misalnya seperti ibu mulai kamu jam berapa, nah kalau ibu kamu itu apa, ibu cara dia selama pagi mulai jam berapa, makannya apa, setelah itu ibu bikin apa, terus dari jam berapa ibu makan lagi. Jadi di bawah sampai ibu tidur malam lagi, itu apa saya yang makan, atau ibu makan atau orang cara itu. Bisa tak? Bisa? Lengkap? Ya, oke. Jadi semuanya ini diisi, ruang saya diisi. Setelah URT sudah ada, praktek dimasukkan ke gram. Tujuan mengkonversikan dari ulang rumah tangga ke gram untuk apa? Selanjutnya kita bikin apa? Menghitung nilai gizi dari bahan makanan yang dikonsumsi, ya toh? Nah, baru setelah itu kita mau mengetahui kira-kira asupannya itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Oke, itu metode food record. Baiklah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara merekod dengan menggunakan metode food record 24 jam. Silakan teman-teman mencari pasangan, kita akan membagikan formulir kalian. Nanti satu bertindak sebagai presiden dan satu bertindak sebagai ya silakan. Tadi wawancara ada kendala atau ada yang sulit? Yang ditanyakan itu apa jawaban yang masih sulit untuk diterima itu? Jenis bahan makanan yang disampaikan juga masih bisa dikatakan. Betul yang kedua apa? Food baking. Ya, food baking ini adalah metode survei konsumsi yang paling presisi. Artinya, metode ini sangat bagus digunakan karena hasilnya lebih akurat. Karena kita menimbang, ya. Nah, food baking merupakan gold standar ya, dalam penilaian konsumsi tingkat gizi. Itu tadi saya bilang. Sebelum dimakan ditimbang, setelah kita makan ditimbang. Berarti kita tahu makanan yang tersedia dengan yang kita makan dengan sisa makanan itu berarti berapa. Nah, setelah kita tahu yang tersedia kita yang membutuhkan daya ingat, ya dok, karena langsung kita tahu. Kelebihan dan kelemahan dari food baking, ya sama seperti metode-metode yang lain, food baking juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kelebihannya itu dia kurang, ya. Kemudian kita validasi lebih tinggi, karena langsung ya langsung. Kalau kekurangannya itu rumit, karena semua makanan sebelum dimakan harus ditimbang, ya buru-buru orang ditimbang, makan seorang satu sih, ya. Kemudian membutuhkan biaya yang lebih banyak, ya. Dibandingkan dengan metode yang lain. Subjek atau responden haruslah subjek yang mampu membaca dan menulis, karena dia yang sendiri bisa. Ya. Kemudian subjek atau responden mungkin akan mengumpulkan, ya, karena dia ingin yang baik-baik, saya mengubah dia yang bermakan. Ya. Kemudian sangat bergantung kepada keakuratan alat. Jadi alat juga yang sampai begini alat timbang berat bahan makanan itu selama tidak validasi atau kalau elektrik baterainya sudah tidak jadi lagi, sudah error dan sebagainya, itu mempengaruhi hasil. Ya, ini
Formnya ya, di formnya ada identitas responden, kemudian sama gitu ya dengan program. Cuma di sini perlu ada teknik pengolahan ya. Selain waktu makan, nama masakan, jadi nama masakannya kita di waktu makan ini, kemudian teknik pengolahan, apakah dikukus, apakah direbus, atau digoreng, nah di sini. Terus bahan makanannya apa? Yang tadi contoh pisang goreng itu, berarti tekniknya apa? Goreng. Bahan makanannya beras, jumlah yang kurang mangga, kemudian akan digoreng sekitar 1 gram, kemudian ada sisa karena menyumbang kan, jadi ada sisa, kemudian keterangan. Nah, keterangan itu yang diisi apa? Itu. Apakah makanan yang kita makan ini dibuat sendiri atau diperoleh dari lain atau di warung, keterangannya produksi sendiri. Oke, dan jangan lupa yang wawancara. Metode yang terakhir, visual construct. Ya, kalau metode visual construct ini kita mengadakan visual, ya, mengadakan pengamatan ya. Metode ini biasanya dilakukan di rumah sakit, ya, lebih banyak dilakukan di rumah sakit. Ya. Ada 2 macam metode pengukuran dengan menggunakan metode construct ini, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kelebihan dan kelemahan dari metode construct. Yang pertama, waktu relatif cepat dan singkat. Yang kedua, tidak memerlukan alat yang banyak. Menghemat biaya, dapat mengetahui sisa makanan, tidak tergantung pada daya ingat pasien. Kemudian memerlukan estimasi yang tidak terlalu teliti. Cara pengukurannya itu ada menggunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan skor 6 skor poin dan 7 skor poin. Nah, ini seperti ini. Nah, itu kasih contoh. Ini umumnya untuk untuk yang standar atau yang poin tadi. Di sini kalau makan ada nama makanan, nama masakan, kemudian standar porsinya, kemudian ini. Nanti lihat di gambar-gambar ini, ya. Jadi ada ini menunjukkan bahwa makanannya itu belum diapa-apakan, belum dimakan. Jadi masih utuh ya yang gambar ini. Kalau yang ini sudah dimakan 5%, gambar ini. Kemudian yang ini sudah dimakan 25%, yang ini 50%, yang ini 75%, ini habis, ya. Kalau misalnya bahan makanan ini kita akan ceritakan di sini. Misalnya makanan pokok, misalnya makan nasi. Kalau dia masih habis dia udah nasi semua, berarti kita ceritakan di sini. Ya, kan? Oke. Tadi materi sudah kita jelaskan. Kita mau mereview ulang. Kira-kira tadi yang disampaikan Ibu masih ingat atau sudah lupa? Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui asupan gizi individu. Yang pertama putri kalau 24 jam, yang kedua putri, yang ketiga putri, yang keempat yang kelima dan yang keenam. Oke, nah itu ya, itu yang metode yang digunakan untuk mengetahui asupan gizi individu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Masing-masing orang mencari pasangan satu-satu, lalu membuat video wawancara dengan menggunakan salah satu dari 6 metode tadi. Terserah mau pakai call, membaca, video, post, yang lainnya, ya.
juga dikumpul minggu depan lewat Google Classroom. Oke? Baik, dengan demikian pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.